Di sebuah desa yang asri, bernama Desa Sukamaju, tinggallah seorang nenek tua yang terkenal akan kekayaannya. Bukan karena emas atau berlian, melainkan karena sawah-sawah luas yang diwarisinya dari almarhum suaminya yang dulu seorang juragan beras. Nenek Sri namanya, berumur 68 tahun, tapi masih sangat energik dan lincah dibanding perempuan seusianya. Setiap pagi, ia akan turun ke sawah dengan memakai caping dan baju lengan panjang khas petani. Wajahnya meski keriput tetap menyimpan senyum yang hangat dan aura karismatik yang tak biasa. Sudah bertahan-tahan, ia hidup sendiri tanpa anak maupun cucu karena pernikahannya dulu tak dikaruniai keturunan. Namun harta peninggalan suaminya membuatnya jadi orang paling kaya di desa itu, termasuk memiliki 17 petak sawah yang semuanya produktif dan menghasilkan. Keistimewaannya itu ternyata menarik perhatian tak hanya warga desa, tetapi juga para lelaki muda yang datang entah dari mana, entah sejak kapan. Tapi tiba-tiba saja banyak pria muda yang mulai berdatangan ke rumah Nenek Sri dengan berbagai alasan. Ada yang bilang ingin belajar bertani, ada yang pura-pura magang, ada juga yang sok peduli dengan keadaan desa. Padahal niat mereka jelas ingin mendekati si nenek pemilik tanah itu. Yang lucunya, makin hari jumlah mereka makin bertambah. Setiap pagi, selalu ada saja pemuda baru yang datang menawarkan bantuan. Salah satunya, Dimas, pria 26 tahun, yang biasanya bekerja sebagai montir motor. Tapi tiba-tiba ingin belajar membajak sawah. Nek, ajarin dong, gimana caranya nyangkul yang bener, biar aku bisa bantu nenek panen, katanya sambil tersenyum manis. Lalu datang lagi Rino, mahasiswa pertanian yang mendadak suka membawakan pupuk organik buatan sendiri. Ini bagus buat tanah sawah nenek, biar makin subur, katanya sambil menyodorkan ember kecil berisi campuran aneh berwarna coklat. Lalu muncul juga Edo, pria 30-an yang katanya YouTuber dan ingin membuat konten dokumenter tentang petani sukses. Padahal diam-diam ia merekam senyuman Nenek Sri dan mengunggahnya dengan judul Nenek Petani Terkaya di Dunia. Belum lagi Arul, cowok bertubuh atletis yang suka ngajak Nenek Sri jalan pagi dengan alasan biar tetap sehat. Semua perhatian itu awalnya membuat Nenek Sri tersenyum geli, tapi lama-lama ia curiga. Apalagi saat mendengar mereka mulai membicarakan soal warisan. Kalau nenek menikah lagi, nanti sawahnya jadi milik suaminya ya, gumam salah satu dari mereka sambil tersipu. Nenek Sri mulai sadar bahwa perhatian mereka bukan semata-mata karena peduli, tapi karena harta. Ia tak marah, hanya tertawa dalam hati karena merasa seperti gadis muda yang direbutkan banyak lelaki. Baru kali ini nenek tua dilamar sama Brondong, ucapnya pada kucing peliharaannya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda berbeda. Ia bernama Yoga, wajahnya teduh, tutur katanya sopan, dan yang paling mencolok, ia tidak pernah membahas soal sawah atau uang. Yoga hanya datang tiap sore, duduk di teras sambil mendengarkan Nenek Sri bercerita. Aku cuma pengen denger cerita hidup nenek. Soalnya, aku kehilangan nenekku waktu kecil, katanya lirih. Berbeda dari yang lain, Yoga tidak pernah menawarkan bantuan aneh-aneh, tidak juga membawa hadiah, hanya membawa waktu dan telinga yang mendengarkan. Nenek Sri mulai merasakan perasaan berbeda. Ada sesuatu dalam diri Yoga yang membuatnya nyaman. Mereka jadi sering duduk berdua di bawah pohon jambu, membicarakan masa lalu, tentang masa kecil Nenek Sri, tentang suaminya yang dulu sangat sabar, tentang panen pertama mereka yang gagal, dan bagaimana mereka bangkit kembali. Semua kisah itu didengarkan Yoga dengan seksama. Ia bahkan mencatat beberapa hal. Katanya ingin menulis biografi. Lama-lama warga desa pun ikut memperhatikan kedekatan mereka. Jangan-jangan Nenek Sri
beneran pacaran sama Yoga tuh. Bisik tetangga, gosip pun mulai menyebar. Bahkan sampai ke warung kopi. Dengar-dengar si Yoga itu anak orang kaya yang nyamar. Ujar pemuda desa dengan gaya sok tahu. Nenek Sri tidak peduli. Ia hanya menikmati momen-momen tenang bersama Yoga. Hingga pada suatu malam, saat mereka duduk di depan lumbung padi, Yoga tiba-tiba berkata pelan, "Nek, boleh nggak aku jujur?" Nenek Sri menoleh. "Tentu boleh. Semua orang berhak jujur." Yoga menatap langit, lalu kembali menatap mata Nenek Sri. "Aku datang ke sini awalnya memang karena penasaran. Aku dengar cerita tentang nenek kaya pemilik sawah. Tapi setelah aku kenal nenek, aku sadar bahwa yang paling berharga bukan sawahnya, tapi hati nenek yang hangat dan tulus." Nenek Sri terdiam. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia merasa hatinya diperlakukan dengan lembut. Tapi ia tahu, di balik semua kata manis selalu ada kemungkinan kepalsuan. Ia hanya tersenyum. "Kalau kamu benar-benar tulus, kamu tidak akan buru-buru minta apa-apa." Yoga mengangguk. "Aku tidak minta apa-apa, hanya ingin tetap boleh duduk di sini bersama nenek." Malam itu mereka pulang tanpa kata-kata lebih. Tapi dalam hati Nenek Sri, ada satu benih baru yang tumbuh. Benih kepercayaan. Namun belum genap seminggu dari pengakuan itu, salah satu berondong lainnya, yaitu Edo, si YouTuber, mengunggah video berjudul "Berondong Jatuh Cinta pada Nenek Kaya." Ini dia rivalitasnya. Setelah pengumuman mengejutkan dari Nenek Sri di balai desa, suasana desa Sukamaju jadi berubah drastis. Banyak pemuda yang sebelumnya rajin datang ke rumah Nenek Sri mendadak menghilang seperti ditelan bumi. Tak ada lagi yang datang membawa pupuk organik. Tak ada lagi yang sok-sokan ingin membajak sawah atau bertanya soal irigasi. Rumah Nenek Sri yang biasanya ramai oleh suara-suara penuh pencitraan kini kembali sunyi. Seperti dulu hanya suara jangkrik dan embusan angin sore yang menemani. Tetapi Yoga tetap datang, tidak berubah, tidak berkurang. Bahkan semakin sering menemani Nenek Sri duduk sore sambil meminum teh poci kesukaannya. "Nenek, gak merasa kesepian sekarang?" tanya Yoga suatu sore. Nenek Sri tersenyum sambil menatap langit yang mulai memerah. Kesepian itu bukan soal sepi, tapi soal siapa yang tulus hadir walau semua sudah pergi. Yoga mengangguk pelan. Ada kedalaman dalam kalimat itu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan sejak saat itu, kedekatan mereka semakin intens. Setiap pagi Yoga membantu Nenek Sri di sawah tanpa diminta. Ia mencangkul, menanam bibit, bahkan ikut belajar cara menanam padi dengan teknik tradisional yang diajarkan langsung oleh tangan berpengalaman Nenek Sri. Warga desa mulai membicarakan mereka lagi. Tapi kali ini dengan rasa hormat yang berbeda. Si Yoga itu beneran beda ya, bukan kayak berondong-berondong kemarin, ujar Bu Tatik di warung sambil menyeduh kopi. "Iya, dia kerja beneran tuh, nggak cuma modal senyum doang," sahut Pak Darto yang dulu sempat nyinyir. Bahkan kepala desa pun mulai memperhatikan perubahan itu. Ia datang ke rumah Nenek Sri dan berbisik pelan, "Kalau kamu butuh surat nikah, tinggal bilang ya, saya uruskan langsung." Nenek Sri tertawa keras sampai terbatuk-batuk. "Saya belum mikir sejauh itu, Pak Kades. Tenang aja." Namun diam-diam di dalam rumah, Nenek Sri mulai membuka kembali lemari tua yang berisi surat-surat peninggalan suaminya, termasuk surat warisan dan dokumen tanah. Ia menatap dokumen-dokumen itu dengan perasaan campur aduk antara hati-hati dan harapan. Sementara itu, di tempat lain, seorang berondong lama bernama Dimas kembali muncul dengan niat berbeda. Setelah ditolak secara halus oleh Nenek Sri, ia justru bergabung dengan Edo, si YouTuber gagal. Mereka berdua menyusun rencana untuk membongkar masa lalu Yoga. "Gue gak percaya dia itu tulus. Pasti ada masa lalunya yang kelam," kata Edo sambil menyalakan laptopnya. "Kita cari tahu
siapa dia sebenarnya. Dan benar saja, setelah menggali media sosial dan menghubungi beberapa kenalan, mereka menemukan fakta mengejutkan bahwa Yoga adalah anak dari pengusaha kaya raya di kota yang punya banyak properti, bukan petani miskin seperti penampilannya sekarang. Gila, jadi dia nyamar dong, pekik Dimas. Iya, dan ini harus diketahui Nenek Sri, kata Edo sambil mengedit video berjudul "Kebohongan Yoga Terbongkar. Anak orang kaya berakting jadi petani." Video itu mereka unggah tengah malam dan langsung menyebar ke grup WA warga desa. Esok paginya, rumah Nenek Sri kembali ramai, tapi bukan oleh berondong, melainkan tetonggi-tetongga yang penasaran. Bahkan beberapa ibu-ibu datang sambil membawa pisang goreng agar bisa duduk lama dan ikut mendengar. Yoga datang seperti biasa, tanpa tahu apa yang terjadi. Begitu masuk halaman, ia langsung disambut lirikan tajam dan bisik-bisik. "Tuh, dia datang. Yang pura-pura jadi miskin. Katanya anak bos besar di kota. Ngapain? Sok-sok jadi petani di sini." Yoga bingung, tapi tetap melangkah ke teras. Nenek Sri sudah menunggunya dengan raut wajah tenang. "Yoga, kamu punya sesuatu yang perlu dijelaskan?" tanya Nenek Sri sambil menyuguhkan teh seperti biasa. Yoga menatap cangkir itu, lalu duduk, menghela napas panjang. "Iya, saya memang anak orang kaya. Keluarga saya punya usaha properti, tapi saya tidak nyaman di dunia itu. Saya lelah jadi anak yang cuma disuruh meneruskan bisnis tanpa pernah tahu apa itu hidup sebenarnya," kata Yoga lirih. "Saya datang ke desa ini untuk belajar jadi manusia, bukan pebisnis." Nenek Sri menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum. "Kamu tahu, harta yang paling berharga bukan sawah atau uang, tapi kejujuran saat seseorang bisa mengakui siapa dirinya." Ucapan itu membuat seluruh warga yang menguping jadi diam. Bahkan ibu-ibu yang tadinya sibuk bisik-bisik langsung pura-pura fokus mengaduk teh. Yoga menunduk. "Saya minta maaf kalau saya kelihatan menyembunyikan sesuatu. Tapi saya tidak pernah bohong soal perasaan saya ke nenek." Suasana berubah haru. Beberapa warga bahkan merasa malu karena terlalu cepat menilai. Namun, masalah tidak selesai di situ. Karena Edo dan Dimas merasa video mereka harus dibuktikan lebih lanjut. Mereka membawa seorang pria tinggi besar bernama Pak Suryo, ayah kandung Yoga, yang tiba-tiba muncul dengan mobil mewah dan sopir berseragam. "Anakku ini bikin malu keluarga, kabur dari rumah demi jadi petani. Bisa-bisanya kamu ngincar nenek-nenek pula," teriak Pak Suryo lantang. Yoga berdiri dengan wajah pucat. "Ayah, ini bukan soal ngincar harta. Ini soal rasa hormatku pada kehidupan yang nyata." Nenek Sri berdiri di samping Yoga. "Pak, anak bapak ini telah bekerja lebih keras dari semua pemuda yang pernah datang ke desa ini," kata Nenek Sri tegas. "Dan dia tidak pernah sekalipun meminta apapun dariku selain waktu untuk mendengar." Pak Suryo terdiam, melihat mata Nenek Sri yang tajam dan penuh wibawa. Suasana makin tegang, warga mulai berkerumun. Bahkan kepala desa pun datang membawa aparat linmas berjaga-jaga. Pak Suryo menatap anaknya, lalu menatap sawah yang membentang di belakang rumah. Hari-hari berlalu dengan tenang setelah pengakuan Yoga dan restu yang mengejutkan dari ayahnya. Warga desa mulai terbiasa melihat Yoga bekerja di sawah bersama Nenek Sri setiap pagi. Mereka tak lagi memandang aneh, malah mulai menghormati. Bahkan anak-anak kecil sering menyapa mereka, "Om Yoga." "Nenek Sri, lagi nanem apa tuh?" tanya mereka sambil tertawa-tawa. Namun, di balik ketenangan itu, ada mata yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Seorang pria berjaket hitam dengan wajah penuh amarah. Dia adalah Rino, salah satu berondong lama yang dulu sempat menjadi pesaing paling gigih. Tapi setelah pengumuman warisan itu, dia pergi dari desa
Dengan hati terbakar, Rino ternyata tidak benar-benar menyerah. Ia hanya menyusun rencana lebih matang. Dan kini, ia kembali dengan dendam yang membara. Diam-diam, ia menyewa pengacara untuk menggugat surat kepemilikan tanah Nenek Sri. Ia menuduh bahwa surat-surat tersebut tidak sah dan ada manipulasi dalam proses pewarisan. Kalau surat itu bisa dibatalkan, maka sawah-sawah itu akan jadi sengketa, dan Nenek Sri tidak punya kuasa penuh lagi. Katanya, pada pengacaranya yang licik, kabar gugatan itu sampai ke telinga Nenek Sri seminggu kemudian, saat ia sedang menanam bibit bersama Yoga. Seorang petugas desa datang membawa surat resmi. "Maaf, Nek, ini surat panggilan pengadilan tanah. Katanya, ada pihak yang menggugat legalitas tanah Nenek." Mendengar itu, Nenek Sri hanya terdiam sesaat, lalu tersenyum pahit. Ternyata masih ada yang belum puas juga ya. Yoga langsung menggenggam tangan Nenek Sri. "Kita lawan bersama, Nek. Saya nggak akan biarkan siapapun menyakiti Nenek," ucapnya penuh semangat. Keesokan harinya, mereka berdua datang ke kantor desa untuk berkonsultasi dengan notaris dan kepala desa. Semua dokumen asli dibawa, termasuk surat waris dari almarhum suami Nenek Sri yang ditulis tangan dan disaksikan oleh 3 tokoh desa. Setelah diperiksa, notaris berkata, "Surat ini sah secara adat, tapi tidak lengkap secara hukum negara. Jadi memang bisa digugat kalau ada pihak yang serius." Kepala desa mengelus jenggot. "Kita butuh bukti kuat bahwa sawah itu benar-benar milik Nenek Sri dari dulu dan tidak pernah dijual atau diserahkan pada siapapun." Nenek Sri mengangguk, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, kita harus bicara dengan saksi-saksi hidup yang masih ada." Yoga langsung teringat pada Parasman, teman almarhum suami Nenek Sri yang dulu sering ikut bertani. Mereka pun pergi mencarinya ke desa seberang. Setelah perjalanan hampir 1 jam, melewati jalanan becek dan licin, mereka menemukan Pak Rasman yang sudah pikun dan hanya ingat sebagian. "Sri, wah, kamu masih hidup. Sawah itu dulu punya almarhum Karta, suamimu." Iya, aku ingat. Pas panen gagal itu, dia hampir jual sawahnya, tapi batal. Karena kamu yang ngotot mau nyicil utang."